bahagia. Ada doa aku di sini, janji aku. Pemirsa silet RCTI, pola para selebritis di tanah air masih terus menjadi sorotan. Beberapa di antaranya bahkan sempat viral lantaran tak putus-putusnya menjadi kontroversi. Inilah rentetan berita viral mulai dari Edward Akbar yang dihujat karena tampil di TV tetapi jarang datang ke sidang, hingga histerisnya Mega Makcik sampai guling-guling di lantai tagih uang royalti sebesar 2 miliar rupiah kepada Elvi Sukaisi. Alih-alih mereda, perseteruan antara Kimberly Ryder dengan Edward Akbar kian hari justru kian memanas. Apalagi setelah Kimberly memberi sindiran menohok kepada sang suami yang lebih memilih safari tampil di TV daripada hadir di sidang cerai mereka yang hingga hari ini masih terus bergulir di Pengadilan Agama Pusat. Emosi Kimberly dan sang ibunda kian tersulut saat Edward mengungkapkan jika sebenarnya Kimberly adalah sosok yang baik tetapi attitude-nya kasar. Jangan lupa honor jadi bintang tamunya dikasih ke anak ya Pak ya, sindir Kimberly lewat media sosialnya. Lantas apa tanggapan kuasa hukum Edward terkait pihak Kimberly yang menuding kliennya pernah menyekap Kimberly dan anak-anaknya semasa mereka masih tinggal di Bali, serta ketergantungan obat depresi? Faktanya tidak ada penyekapan. Bagaimana ada penyekapan? Orang anaknya di rumah, mbaknya di rumah, dia juga bebas kemana-mana di rumah itu. Terkait dengan obat depresan itu, klien kami ini ada riwayat pengentalan darah. Jadi karena ada riwayat pengentalan darah, maka atas saran dokter dan itu legal, dia mengkonsumsi obat agar darah tidak kental. Apa yang disampaikan kepada klien kami ya sepertinya memang kasar dan ringan tangan. Kami berbicara bukan asal berbicara, kami melihat dari bukti-bukti itu, fakta-fakta itu gitu. Ya itu tadi, ya bisa jadi karena mungkin wataknya demikian atau karena memang perbedaan budaya. Sehingga kan beda cara merawat anak dengan budaya warga negara Eropa sana dengan cara orang timur merawat anaknya. Anak-anak mereka sekarang alhamdulillah ya baik-baik aja sih. Mereka happy, sehat, itu aja yang penting sih. Nggak tahu, orangnya nggak pernah datang, kita nggak tahu dia dalam pikirannya apa. Dugaan sengketa royalti sebesar 2 miliar rupiah antara Mega Makcik dengan si Ratu Dangdut Elvi Sukaisi yang tak juga berujung membuat Mega Makcik penyanyi Singapura kelahiran Kepulauan Riau terus menuntut keadilan. Tangis Mega Makcik bahkan lagi-lagi pecah saat mencurahkan isi hatinya terkait permasalahannya dengan si Ratu Dangdut yang tak kunjung selesai. Saking tak kuat menahan emosinya, Mega Makcik yang saat bersama Elvi Sukaisi merasa dirinya dijadikan mesin ATM berjalan, bahkan sampai menangis histeris hingga berguling-guling di lantai. Konon, lantaran kasusnya ini pula, Mega Makcik pun sempat berjualan di Jakarta guna membiayai hidupnya. Kurang baik apa saya selama ini di keluarga Umi ya? Kurang baik apa saya, bukan ungkit-ungkit tahu. Kalau ingat saya kisah-kisah itu, saya dibikin dulu seperti kayak ATM berjalan tahu. Saya dibikin dulu seperti kayak ATM berjalan tahu. Sampai mama Umi minta laptop saya beliin. Tadi jual sama si Sehan itu semua ini dalangnya si Sehan semua ini. Sampai ke Tanah Abang. Beli baju, bling-bling jilbab dia baju yang bayar. Pokoknya sampai dunia akhirat akan saya tuntut itu masa dalam video mati itu. Aku nggak mau semua ini. Pokoknya sampai dunia akhirat akan saya tuntut itu masa dengan video klip saya itu, Umi. Tolong kembalikan masa dengan video klip Makcik dia memoda
pertimbangkan ini semua ini. Pokoknya Majid tidak takut. Majid takut sama Tuhan aja. Mau dia ratu, mau dia datin, di masa Tuhan kita sama manusia biasa. Mau dia ratu, mau dia datin, di masa Tuhan kita sama manusia biasa. Enggak, kita banyak kalau kita mau cerita. Dan saya juga nggak gimana-gimana lah pokoknya. Dengan senyuman aja. Drama juga mewarnai proses perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven dengan babak penuh kejutan. Pasalnya, Vista Putri yang mengaku berteman dengan Baim Wong tiba-tiba menguak rekaman percakapan Baim dengan Paula yang diduga mengulik pengakuan bersalah Paula disertai janji. Sontak saja, publik pun geger menjulangkan tanya, mungkinkah pengakuan bersalah Paula tersebut berkaitan erat dengan dugaan pengkhianatan cinta Paula bersama teman dekat yang dikuak Baim? Entahlah. Sakit hati, Vista Putri bahkan mengulik bakal ada kejutan yang akan dikuak Baim pada sidang perceraiannya dengan Paula pada tanggal 23 Oktober mendatang. Mungkinkah Baim bakal membawa saksi dan bukti otentik yang mampu memberatkan Paula? Aku salah sayang. Udahlah, maksud aku udah gak mau. Aku salah sama kamu. Maksudnya, tapi aku lihat ada doa aku di sini janji aku. Karena memang dia sama saya dan sama rekan artis yang dua ini itu memang sangat-sangat deket ya otomatis lah mas cerita. Yakin Mbak Im kan nahan selama 6 bulan sampai 1 tahun. Tuh kan keceplosan lagi gue. Gimana sih? Pokoknya Mbak Im. Keputusan lo itu yang terbaik memang untuk seperti ini. Dan kalian pasti akan terkaget-kaget nantinya. Tunggu tanggal 23. Dan kalian pasti akan terkaget-kaget nantinya. Tunggu tanggal 23. Jauh dari gonjang-ganjing dan dikenal sosok yang ceria, Bunda Korla justru diserang mendadak mellow hanya gara-gara sebotol parfum. Bukan tanpa sebab, rupanya sebotol parfum tersebut menjadi saksi bisu sejarah perjalanan hidup Bunda Korla yang penuh jatuh bangun. Tapi ibarat roda, hidup terus berputar, mengubah hidup Bunda Korla yang dulu konon susah makan hingga kini memiliki rumah di 2 negara, Jerman dan Indonesia. Dan teman juga pasangan bisa datang dan pergi. Tapi bagi Bunda Korla, hanya 2 hal yang tak akan pernah pergi dari hidupnya baik suka maupun duka, yaitu keluarga dan botol berisi parfum kesayangan yang bisa membuatnya menangis berikut ini. Dan kini, Bunda Korla sedang berada di Indonesia. Setiap kali kau kemanapun aku ada, kau selalu ada ya parfum. Begitu panjang perjalananku. Suka dan duka kau ikut sama aku ya sayang. Suka dan duka kau bersama aku ya. Tidak ada yang berubah dengan saya. Justru saya mencoba untuk sederhana. Nah, ketika saya kembali seperti ini, ya ini seperti yang biasanya dulu. Gitu. Tapi saya tetap seperti Bunda Korla yang tidak akan pernah berubah. Beberapa orang memelihara hewan sebagai hobi, begitu juga para artis tanah air yang dikenal penyayang binatang. Tak tanggung-tanggung, beberapa dari mereka bahkan memiliki kebun binatang mini di rumahnya yang berisi puluhan jenis hewan. Inilah 5 artis penyayang binatang, bahkan beberapa ada pelihara hewan yang tak biasa. Bertrand Putra Onsu. Hobi Bertrand Putra Onsu terhadap ayam ternyata tidak main-main. Lihat saja jumlah ayam peliharaannya yang kini mencapai 18 ekor dari yang awalnya hanya 11 ekor. Hal ini sontak membuat sang bunda terkaget-kaget. Untuk membuat ayam-ayam peliharaannya nyaman,
Onyo sengaja menyiapkan kandang khusus yang terbuat dari besi yang diletakkan di samping rumah baru. Onyo pun tak segan-segan untuk turun tangan langsung merawat ayam-ayamnya yang salah satunya diberi nama Alay, dari mulai memandikan hingga memberi makan. Sementara untuk biaya perawatan ayam-ayamnya, Onyo harus merogoh kocek Rp600.000 per bulan untuk biaya makan di luar biaya untuk vitamin, suplemen lain, dan juga makanan pendukung lainnya. Jadi kalian bisa lihat ini special request dari Onyo. Jadi emang banyak banget ayamnya. Dia sih bilang sama aku ada 11 atau 13. Kita tanya beneran. Wawan, ayamnya ada berapa? Habis ini aku akan telepon anaknya. Kenapa bisa tiba-tiba 18? Dia bilang sama aku 13. Hah? Banyak. Berapa ekor? Ada 17. 17? 17? Ini ayam ini. Nah. Lagi dikasih makan. Tuh makanannya. Makannya apa tuh? Gabah. Ini namanya si Alay. Alay. Aku buat hobi aja. Tapi aku juga lihat di sosmed untuk cara perawatannya kayak gimana. Jadi cara ngasih makannya kayak gimana, butuh kandangnya apa. Jadi aku ngasihnya ini buat mereka. Terus ngasih makannya juga ini. Beli ayam jagonya juga ini. Ya. Pilih seleksi. Sendiri? Ini apa kalau ya? perawatan tuh sehari bisa habisin 700.000. Wah, sehari? Gimana bisa? Hah? Gimana bisa 700.000? Iya, makanannya, vitaminnya, terus suntiknya, terus airnya, sama bersihin kandangnya, pakai semprotan obatnya. Angela Gilsa. Jika kebanyakan orang geli dengan kodok, tidak demikian halnya dengan Angela Gilsa. Ya, pemeran Adisti Putri di sinetron Cinta Berakhir Bahagia itu justru memiliki hobi memelihara kodok. Salah satunya kodok Papua yang tidak beracun. Sebagai bentuk rasa sayangnya kepada sepasang kodok Papua peliharaannya, Angela sampai memberi nama mentereng, Prince dan Princess. Lucunya, artis cantik kelahiran Denpasar, Bali 2 Juli 1994 itu acap membiarkan dua kodok kesayangannya itu bermain bebas di sekitaran tanaman hias yang ada di lantai 2 rumahnya. Go. Kaget nggak sih tiba-tiba lagi beres-beres? Lihat dia tidur di sini dong. Oh my God. Why are you here? Nggak koleksi sih, mereka teman-teman aku di rumah. Jadi ya kalau koleksi kan barang, kalau hewan kan mereka makhluk hidup. Kodoknya namanya Prince sama Princess. Jinak lah. Kalau nggak jinak aku nggak mau pelihara. Nggak tahu, aku sayang aja sih sama mereka. Sebenarnya aku suka semua binatang, cuman aku pelihara yang sewajarnya bisa dipelihara aja. Di sini juga mereka hidup enak, jadi aku nggak kerangkeng. Terus kodok aku juga di lantai 2 tuh karena banyak pot dan tanaman, jadi mereka tuh bebas. Tora Sudiro. Dengan alasan tidak suka binatang peliharaan yang berisik dan bau, membuat Tora Sudiro akhirnya menjatuhkan pilihan untuk memelihara iguana dan kadal. Memiliki 5 iguana dan kadal kesayangan, suami dari Mika Amalia itu sengaja menempatkan binatang-binatang cantiknya itu di akuarium. Sementara saking nurutnya, iguana dan kadal-kadal milik Tora acap bertengger dengan santai di pundak sang bos. Udah gini aja. Diem aja dia. Namanya Dalgona. Aku kasih nama dia Happy Birthday di jantan. Kenapa namanya Happy?
Baru sedih. Karena aku dapat waktu aku ulang tahun. Tora kenapa suka reptil? Jadi gini, Om Tora tuh suka piara binatang tapi yang nggak berisik. Om Tora paling sebel kayak misalnya si Om Tora kan punya anjing, gonggong terus, nanti Om Tora pusing. Nah, Om Tora nyari binatang yang nggak berisik, yang nggak bau apa ya? Terhibur banget karena emang lucu. Rizky Kinos. Meski keberadaannya sudah langka, namun hobi dan kecintaan Rizky Kinos terhadap burung lovebird tak surut. Bahkan, kini suami Nick Taigina itu memiliki mainan baru, yaitu bayi lovebird yang baru berusia 5 hari. Dan layaknya anak kesayangan, ayah dua anak ini juga tampak telaten mengurus bayi lovebird-nya dengan memberinya makan menggunakan suntikan lantaran bayi burung itu belum bisa makan sendiri. Sementara burung peliharaan yang lain juga tampak anteng, termasuk saat bertengger santai di tangan dan pundak Kinos. Nih, kebetulan lagi mau nyuntik, mau nyuapin bayi burung umur sekarang sih udah 5 hari. Jadi bayinya datang ke sini umur 2 hari. Nih. Ya Allah. Ini temboloknya tuh. Udah berwarna putih kan? Udah penuh kali, udah kenyang. Belum dong. Sinilah bayi-bayi itu bernaung. Alasan kenapa saya pilih memelihara lovebird, satu nggak terlalu ribet gitu ya. Makanya cuma millet. Makanan basicnya ya millet. Cuman kalau mau divariasi boleh pakai kuaci gitu. Mereka suka makan jagung juga, sayur-sayuran seperti kangkung gitu dia suka. Fanny Gassani. Top 5 versi silet 5 artis penyayang binatang ditutup oleh Fanny Gassani. Ya, di sela-sela kesibukan keartisannya, Fanny masih menyempatkan waktu untuk mengurus kucing-kucing kampung dan juga anjing peliharaannya. Tidak tanggung-tanggung, Fanny kini tercatat memiliki belasan ekor kucing kampung peliharaan di rumahnya. Fanny pun rutin memandikan kucing-kucing gemoynya dan juga anjing peliharaannya yang begitu nurut agar mereka selalu bersih dan wangi. Nah guys, sekarang aku mau ngasih unjuk ke kalian perbedaan dari proses pemandian kucing dan juga anjing. Nih udah selesai mandi, gimana? Tampan nggak? Udah. Kenapa Ki? Yang, deketin rambut aku yang tolong yang. Guys, udah selesai tadi dilanjutin dibersihin sama papahnya. Sekarang ini gosok gigi. Aduh. Tuh. Ya nak. Kayaknya tuh kayak gam gitu deh, penyal-penyal. Ya menurut aku mah itu seru-seruan aja lah ya. Menurutku nggak masalah sih gitu, itu hiburan kan. Jangan lupa saksikan silet. Saksikan silet terus hanya di RCTI. Hanya di RCTI. Di RCTI, oke. Di RCTI.